Shalom Bapak Ibu Saudara, saya menjumpai Anda semua yang saya yakini di dalam lindungan Tuhan, di dalam sukacita dan berkat Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dan anugerah Tuhan, dan kita ada sampai hari ini karena saya yakin Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mendengar banyak berita mengenai virus COVID-19, virus corona ini yang melanda hampir seluruh dunia dan nyaris sampai seluruh dunia. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, sebelum virus ini ada, dunia sudah pernah mengalami wabah lainnya. Pada tahun 2003 ada wabah SARS, dan pada tahun 2012 pernah ada MERS juga. Tiap wabah memiliki tingkat kematian yang berbeda. Berdasarkan perbandingan jumlah kematian terhadap total kasus, ternyata saudara, Ebola merupakan wabah dengan tingkat kematian tertinggi, disusul kemudian ada MERS, ada SARS dengan 34,3% dan 10%. Nah, COVID-19 ini ternyata punya tingkat kematian yang lebih rendah Bapak Ibu Saudara. Berdasarkan data 6 Maret yang lalu, berarti beberapa minggu yang lalu, COVID-19 punya tingkat kematian kurang lebih hanya 3,4%. Sedangkan media sosial dan media massa yang beredar membuat seakan-akan virus ini sangat mengkhawatirkan dan membuat panik seluruh dunia. Memang Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kita bisa mengabaikannya atau ignore virus ini. Kita tetap harus bisa untuk menjaga diri, melindungi diri, tapi juga dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita tidak takut, kita tidak panik, tapi kita bisa dengan waspada, kita bisa melindungi diri kita dengan hidup bersih, dengan higienis dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa virus ini menebarkan ketakutan dan kepanikan yang sangat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kasih Yesus itu lebih menular lagi. Kasih Yesus itu benar-benar bisa membuat kita lebih aman lagi dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini saya memberikan tema The Safest Place. Bagi khotbah kita pada hari ini, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang saya ambil dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat 16. Dengan kita akan membaca ayat ini dulu Bapak Ibu Saudara di ayat 14 dan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ayat ini menarik Bapak Ibu Saudara. Seluruh pasal ini, dalam satu pasal 91 ini menjelaskan bagaimana orang percaya ada dalam lindungan Tuhan dan aman dalam lindungan Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi yang lebih aman daripada ada dalam dekapannya Yesus. Karena di dalam hadirat Tuhan, di dalam dekapan Tuhanlah kita mendapatkan tempat teraman. Masih segar dalam ingatan saya tahun 1998, betapa Indonesia berada di dalam satu ketakutan yang sangat mengenai, waktu itu ada huru-hara di Mei 98 Bapak Ibu Saudara, dan itu sangat menakutkan. Bagi banyak orang yang punya banyak uang, mereka bisa berangkat ke luar negeri. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga gak mungkin bisa pergi ke luar negeri. Kenapa? Pada di lockdown semuanya. Nah, kita mencari tempat teraman, dan tentu kita merasa tempat teraman adalah di rumah. Tapi Bapak Ibu Saudara, di rumah pun kita tetap bisa mencari hadirat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Virus corona ini memang menular sekali Saudara, tapi ada yang lebih menular, yaitu kasih dan sukacita dari Allah. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus menjadi agen untuk menyebarkan kasih dan sukacita Allah ini yang ada dalam hidup kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak menebarkan kepanikan, kita tidak menebarkan ketakutan, kita tidak menebar hoax, tapi kita menebarkan kasih, kita menebarkan sukacita Allah yang ada dalam diri kita kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita yakin bahwa perlindungan Allah ada bagi setiap orang percaya dan bagi setiap mereka yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Penulis Mazmur ini adalah Musa. Dia adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah. Dia adalah seorang yang semasa hidupnya punya banyak pengalaman bersama dengan Allah, mulai dari dia kecil, lalu dia dewasa, sampai akhirnya dipanggil oleh Allah untuk membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak Tuhan,
Kita harus belajar untuk menularkan hal-hal yang benar kepada orang-orang di sekeliling kita. Bukan hanya ketakutan, bukan hanya kepanikan, bukan hanya berita-berita hoax yang gak tahu kebenarannya. Tapi kita mau menebarkan banyak hal yang benar. Seperti yang Musa tuliskan di dalam Mazmur 91 ini. Di dalam Mazmur 91 ini kita melihat janji-janji Allah atas umat percaya. Atas umat Tuhan, atas orang-orang yang percaya kepadanya. Bahwa Allah adalah tempat yang berlindung paling aman. Nah, mengapa Allah menjadi tempat yang berlindung paling aman? Menarik Bapak Ibu Saudara, Musa menyebutkan 4 nama Allah di dalam Mazmur 91 ini. Yang pertama, yaitu El Elyon. El Elyon adalah artinya Allah yang maha tinggi. Mazmur pasal 91 ayat 1 menuliskan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini menceritakan bagaimana Allah yang memiliki otoritas dan kedaulatan atas hidup manusia, yang menetap, yang hidup, yang dalam dekapan, dalam pelukan Allah itu akan terlindungi. Musa menyatakan bahwa Allah yang dia sembah, yang dia kenal adalah Allah yang maha tinggi, yang punya otoritas atau kedaulatan atas hidupnya, yang melindungi orang-orang yang ada di dalam dekapannya. Yang kedua, Musa juga menuliskan dalam Mazmur 91 ini kata El Shaddai. Saudara gak akan temukan itu dalam Alkitab saudara, tapi ada kata yang maha kuasa. Masih dalam Mazmur 91 ayat 1, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kita tahu lagu El Shaddai ada kata-kata Allah Maha Kuasa. Allah yang kita sembah, kuasanya tidak terbatas Bapak Ibu Saudara. Kuasanya benar-benar sangat besar, sangat tidak terbatas. Bahkan kita tidak bisa menyelami pikiran Allah, kita tidak bisa menyelami ke dalam hatinya Allah. Kuasa Allah tidak terkalahkan, dan bagi mereka yang hidupnya tinggal diam dalam naungan Allah, dalam bayangan Allah, kuasanya dinyatakan. Bagi kita orang percaya, kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Musa juga menyebutkan dalam Mazmur 91 ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, kata tempat perlindungan dan kubu pertahanan akan berkata pada Tuhan, kata Tuhan di sana mengambil kata Yehova atau Yahweh yang secara tegas. Ini adalah sebutan nama Allah yang menunjukkan Allah hadir, menunjukkan kedekatan kita kepada Allah kita. Bahwa Allah itu bukan hanya sekedar ada Bapak Ibu Saudara, tapi Allah hadir dalam kehidupan saudara, Allah hadir dalam kehidupan kita, Allah nyata dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar Allah ada, tapi Allah menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Itu definisi dari kata hadir. Yang keempat, lalu disebutkan Allahku yang kupercaya. Kata Allahku menggunakan kata Elohim. Ini adalah bentuk jamak Bapak Ibu Saudara, dan ini mendukung teori atau doktrin Tritunggal. Dan kata Elohim artinya adalah pencipta, perkasa, kuat, yang dapat dipercaya. Saudara, kita mencari orang yang dapat dipercaya itu sulit. Tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita tahu bahwa Dia adalah pribadi yang layak dipercaya. Pribadi yang dekat dengan kita. Dia hadir, Dia layak kita percaya. Dan Allah yang didefinisikan Musa dalam Mazmur 91 ini, itu adalah Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang setia, yang kuasanya tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah yang mau mati buat saudara dan saya, yang menebus kita semua dari dosa. Dan saudara, kabar baiknya Allah yang perkasa ini melindungi kita dari segala mara bahaya. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada lindungan Allah, daripada dekapan Allah. Saudara, memang gak ada tempat lagi yang lebih aman. Ketika kita mau lari ke negara mana yang aman. Mereka semua memperlakukan lockdown, ditutup pintu masuknya bagi orang-orang negara lain. Tapi kita memiliki tempat paling aman di muka bumi ini. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kedamaian, kita akan mendapatkan hal yang dicari-cari orang, yaitu keamanan ketika kita adalah dalam lindungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan,
Memang kadang kita bisa khawatir, kadang kita bisa takut. Bukan berarti kita kebal dari rasa takut atau kebal dari rasa khawatir. Tapi ketakutan dan kekhawatiran kita tidak perlu berlebihan, karena kita punya Allah yang dapat kita percaya. Nah, dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk hidup dalam perlindungan yang maha tinggi. Untuk kita hidup di dalam lindungan Allah, sehingga kita tetap merasa aman, kita tetap merasa tenang, karena Allah yang menolong kita dan melindungi kita. Nah, agar kita tetap hidup dalam lindungan Allah, kita perlu menyadari beberapa hal. Yang pertama, saya catat di sini ada 2 hal. Yang pertama adalah berserah, bukan menyerah. Menyerah dan berserah adalah 2 hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyerah, kita udah nggak tahu kita mau lakukan apa lagi. Saya catat di sini Bapak Ibu Saudara, apa beda dari menyerah dan berserah? Yang pertama, menyerah itu seperti kita pasrah. Kita nggak mau berbuat apapun, kita nggak mau tahu lagi, kita cenderung berpikiran negatif, pesimis, dan akhirnya ketakutan. Karena ketakutan itu akan membuat kita kehilangan pengharapan dan menuju kepada keputusasaan. Kalau kita gampang menyerah Bapak Ibu Saudara, kita akan mudah putus asa. Kita akan mudah untuk nggak bisa ngelihat pertolongan Tuhan lagi. Padahal dalam Mazmur 91 ayat 14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Orang yang mengenal nama Tuhan, orang yang mengenal Tuhan akan melakukan satu hal yang namanya berserah. Nah, berserah adalah Bapak Ibu Saudara, turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Hidup kita adalah apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan yang menciptakan kita. Dan ketika kita berserah, artinya kita percaya dan menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita kepada rencana dan pimpinan Tuhan. Nah, karena kita sudah menyerahkan hidup kita pada rencana dan pimpinan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita dengan mudah, kita akan memiliki semangat hidup karena kita sudah percaya dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Orang yang punya semangat hidup, orang yang punya pengharapan. Karena apa? Yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Nah, orang yang mengenal Tuhan memahami bahwa ia hanya hidup dengan percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau kita melihat keadaan dunia hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan bisa, sulit rasanya untuk tetap berpengharapan. Tapi kabar baiknya bagi kita semua hari ini, Bapak Ibu, kita punya hati harus melekat kepada Tuhan. Agar Tuhan meluputkan kita, Tuhan membentengi kita. Karena apa? Karena kita mengenal Allah yang maha tinggi, Allah yang menciptakan kita. Ketika kita terfokus, pandangan kita fokus pada masalah, pada penyakit, pada virus mematikan, pada hal-hal yang menakutkan lainnya, kita lupa dan kita terlena bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi saat ini. Orang yang mengenal Tuhan memahami bahwa Tuhan mau kita mempercayakan hidup di dalam tangan kuasanya dengan berserah. Orang yang mengenal Tuhan pun memahami bahwa kita bisa hidup hanya ketika kita melekat kepada Tuhan. Ketika melekat artinya saudara, gak ada jarak lagi antara kita dengan Tuhan. Kita dapat menikmati hadiratnya. Kenapa? Karena kita bersatu dengan Tuhan. Kita menempel, kita melekat erat. Dan kita dimampukan untuk hidup, untuk bertahan pada situasi sulit seperti hari-hari ini. Karena kita punya hubungan yang sangat erat dan dekat dengan Tuhan. Dan melekat kepada Tuhan menjadikan kita orang-orang yang taat dan setia mengikut dan mengiring Yesus. Ketika kita mengenal Allah yang benar, Bapak Ibu Saudara, kita memiliki iman yang benar. Ayat ini juga mengatakan Allah sendiri akan meluputkan kita. Allah sendiri akan membentengi setiap orang yang hatinya melekat kepadanya dan mengenal siapa Dia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup bekerja, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup meluputkan, Tuhan sanggup membentengi. Bahkan ketika kita berdoa, hanya kita berdoa satu orang, kita hanya berdoa satu orang aja di rumah. Tapi Tuhan sanggup membuat doa kita menolong orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang di sekitar kita pun mengalami hal yang sama. Mereka bisa ditolong, mereka bisa diberkati, diluputkan, bahkan dibentengi oleh karena doa-doa kita bagi keluarga kita. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, kita memohon pemulihan dari Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup memulihkan keadaan negeri kita. Tuhan sanggup memulihkan keadaan Indonesia. Itu adalah hal yang kecil, tapi Tuhan mau kita berdoa.
berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita patut berbangga bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup melindungi dan menolong kita dalam segala menghadapi segala mara bahaya. Allah ada bersama dengan kita. Allah Immanuel itu Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari maut itu bersama dengan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana kita untuk tetap hidup dalam lindungan Allah, dalam lindungan Tuhan. Maka kita yang pertama tadi, kita berserah bukan menyerah. Yang kedua, kita berseru bukan bersungut. Kadang Bapak Ibu Saudara dalam keadaan seperti ini yang kita fokus adalah saling memberitakan, lalu kita bersungut, aduh seandainya saja kita mulai berandai-andai. Nah, pada hari ini kita diingatkan bahwa kita berserulah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 15 sampai 16 dikatakan seperti ini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Menarik sekali ayat ini ketika kita membahas tentang kata berseru, Bapak Ibu Saudara. Saya merasa kita sangat diperhatikan oleh Tuhan, bahkan ada jaminan bahwa ketika kita berseru, ketika kita memanggil, ini satu kepastian. Aku akan menjawab, kata Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saudara, ini merupakan satu kebanggaan buat kita, kepastian bahwa ketika kita memanggil namanya, ketika kita berseru, bahkan ketika kita baru berlutut berdoa, sudah ada kepastian jawaban yang Tuhan berikan. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, bukan karena kita melayani Tuhan lalu kita merasa Tuhan berhutang untuk menjawab doa kita. Tapi kasih dan kesetiaan Tuhanlah yang membuat dia mau memperdulikan kita sehingga dia mau memberi kepastian jawaban ketika kita berseru. Jadi bukan karena kita hebat, bukan karena kita bekerja dengan baik, bukan. Tapi karena kasih dan kesetiaan Tuhan, itu yang membuat dia peduli sama kita. Sehingga dia mau menjawab kita. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan atas kita itu pasti. Perlindungannya pun pasti. Dia hanya sejauh kita berdoa. Ketika kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Kita lipat lutut kita berlutut, kita berdoa. Dia hanya sejauh doa. Tuhan gak pernah terlalu jauh Bapak Ibu Saudara. Gak pernah. Mungkin kalau Tuhan terlalu jauh, kitanya yang menjauh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berseru, Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan meluputkan kita, memuliakan, bahkan menyelamatkan kita. Nah, di dalam hadirat Allah, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan satu hal yang gak bisa kita dapatkan, keamanan namanya Saudara. Oleh karena itu berserulah terus kepada Tuhan. Berseru terus, berdoa terus kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya virus ini akan berlalu. Sama seperti virus-virus yang dulu akan segera berlalu. Berita di media sosial dan media massa itu memang menyajikan fakta-fakta yang mengerikan. IHSG merah, pasien bertambah 30, 40, 50 orang setiap harinya di Indonesia. Virus itu semakin menyebar di sana sini. Kita dengar informasi tentang kematian. Itu begitu mengerikan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya hal ini pun akan berlalu. Badai pasti berlalu. Gak selamanya hidup kita selalu badai. Gak selamanya kita ada di padang gurun. Sampai hari nanti kita pun akan masuk dalam taman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keadaan Indonesia akan baik kembali. Menarik di dalam Ulangan 10 sampai 12-13, Saudara bisa baca dan buka Alkitab Saudara. Itu ditulis bagaimana supaya kita bisa baik keadaannya. Dengan takut akan Tuhan, kita jaga hidup kita terus taat sesuai dengan jalan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tetap berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kita dengar hari ini. Maka keadaan kita akan baik. Saudara, saya lalu kemudian diingatkan dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Ayat ini menarik Saudara. Kemarin saya tiba-tiba jadi kayak ditaruh di grup, lalu ini di grup teman-teman. Lalu dia bilang kayak gini, iya juga ya, hal ini menarik katanya, dan ini membuat kita harus semakin
waspada dan berjaga-jaga. Waktunya itu nggak lama lagi, katanya seperti itu. Oke, kalau kita mau main cocokologi ya Bapak Ibu Saudara. 2 Tawarikh 7:13 mengatakan gini, bila mana aku menutup langit sehingga nggak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Kita stop sampai di situ aja. Kita main cocokologi lah. Anggaplah ini cocok-cocokin. Menutup langit sehingga nggak ada hujan. Beberapa bulan yang lalu, Australia pada habis kebakaran, nggak ada hujan sama sekali. Hutannya habis kebakar. Lalu hewan-hewan juga pada kebakaran. Kebakar semua, kebakar hidup-hidup, kepanggang. Sampai itu sekarang akhirnya koala yang dulu banyak banget sekarang menjadi hewan dilindungi. Dan mereka boleh tinggal di rumah supaya bisa terlindungi dan populasinya bisa nambah, nggak punah. Lalu yang kedua nih saudara. Ada bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ada hama belalang ternyata di Afrika waktu Januari kemarin. Ngeri ya. Lalu penyakit sampar ditranslate dalam bahasa Inggrisnya menjadi plague atau wabah. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini saudara, bumi sudah pada ada di zaman akhir. Kita nggak bisa main-main lagi ikut Tuhan. Ini adalah tanda-tanda bahwa bumi ini akan segera berakhir. Tapi ada kabar baiknya juga. Ayat 14 menyatakan bahwa Tuhan memberikan jalan keluarnya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negara kita, negara mereka. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan, Allah yang kita sembah, sanggup memulihkan segala keadaan. Corona ini akan segera berlalu. Indonesia akan pulih dan baik kembali keadaannya. Dan saya percaya jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, Tuhan punya maksud baik dan maksud yang luar biasa. Kita perlu percaya. Kita perlu merendahkan diri untuk kita dapat berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan. Ingat sebuah ayat, tetaplah berdoa. Itu yang menjadi pegangan kita untuk meminta belas kasihan dan kemurahan Tuhan untuk memulihkan negeri ini. Ayat ini Bapak Ibu Saudara 2 Tawarikh 7:14 mengingatkan kita, ada kalanya Tuhan mungkin ingin menunjukkan kekuasaannya. Tapi Tuhan juga mau memulihkan keadaan umatnya. Ketika kita mau merendahkan diri kita mau berdoa dan mencari wajah Tuhan. Kita mau pegang erat janji Tuhan dalam kasih dan kesetiaannya. Kita gak usah khawatir, Tuhan akan menolong kita. Kita mau berpegang teguh kepada Tuhan. Dalam hadiratnya kita bisa mendapat kekuatan. Saudara, ketika kita membaca berita terus menerus, saya semakin pusing, akhirnya saya mikir udahlah stop, saya gak mau ngeliatin berita lagi yang ada ketakutan dan kepanikan. Terlihat bahwa segala situasi itu bisa di luar kendali kita. Kita gak bisa ngontrol segala sesuatunya. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, kita tahu kekuatan kita didapat dari hadirat Tuhan. Kita tahu semua ada dalam kendali Allah. Di masa-masa sulit saat ini Bapak Ibu Saudara, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memegang kendali. Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita dan atas segala situasi yang sedang terjadi. Percaya bahwa ini akan segera berakhir. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita. Saya dengar cerita ini entah berapa tahun yang lalu dalam sebuah ibadah. Tentang perlindungan Allah tentunya. Tentang Mazmur 91. Ada sebuah ayat di Mazmur 91 ayat 7 yang mengatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang merebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi ada sebuah cerita seperti ini. Ada kesaksian seorang prajurit Amerika Serikat dari Pennsylvania terlibat dalam kontak senjata dalam sebuah perang. Tiba-tiba dia tertembak di bagian dadanya. Dia jatuh, kemudian dia tertembak tepat di jantungnya, lalu dia jatuh, dia terpental jauh ke belakang. Kan ternyata tembakan itu benar-benar bisa buat orang jatuh dan terpental. Temennya ngelihat, waduh, temanku pasti meninggal, temanku pasti mati, sudah gugur di medan perang. Wah, habislah teman saya. Dia marah dan dia ambil senjatanya dan ambil senjata temannya, dia bunuh dan dia tembaki musuh. Dia hajar habis musuh itu. Tapi kemudian ketika dia lihat temannya yang tadi tertembak itu bangkit lagi,
Dia pikir temannya bangkit dari kematian. Enggak saudara, ternyata temannya itu bangun dan masih hidup, enggak kenapa-napa, enggak ada darah, hanya bajunya bolong. Soalnya di dalam sakunya dia taruh sebuah Alkitab kecil yang memang dia selalu bawa kemana-mana. Peluru itu menembus tepat di sakunya, kena Alkitabnya, dan ketika dia buka Alkitabnya, peluru itu tepat menunjuk pada sebuah ayat. Jadi Alkitab itu berlobang dari Kejadian sampai belakang sampai ke tengah menuju ke sebuah ayat. Ayat itu menunjukkan Mazmur 91 ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bapak Ibu, kita boleh khawatir, kita boleh takut mendengar banyak berita. Tapi kita percaya bahwa setiap orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Setiap orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan keamanan ketika berada dalam lindungannya, dalam dekapannya, dalam pelukannya. Tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Kita pakai waktu kita selama di rumah aja, hashtag di rumah aja ini, untuk tetap beribadah dengan memelihara jam doa kita pada Tuhan. Saudara juga bisa mendoakan rekan-rekan saudara, teman-teman saudara, supaya Tuhan luputkan dari virus ini. Tuhan juga saudara bisa mendoakan juga Indonesia ini untuk kembali dipulihkan oleh Tuhan. Biar kiranya pemulihan terjadi atas Indonesia ini. Allah yang maha tinggi itu melindungi kita. Allah yang maha kuasa itu membentengi kita, saudara. Allah yang perkasa itu hadir dalam hidup kita. Allah yang kuat dan dapat dipercayai itu, setiap janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita cuman perlu apa? Kita berserah kepada Tuhan dan kita berseru kepada Tuhan. Jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan bersungut-sungut. Kita gunakan waktu kita punya banyak waktu di rumah. Selama berapa minggu ini sampai akhir Maret, gunakan untuk berdoa. Mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling saudara, keluargamu terutama, lalu teman-temanmu, teman-teman di kantormu, bahkan mungkin rekan-rekan di gereja, rekan-rekan pelayanan, atau teman-teman yang saudara kenal, doakan mereka. Terlebih bagi ke seluruh Indonesia ini, Indonesia memerlukan doa saudara. Dan saudara, kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa doa mampu mengubah segala sesuatu. Mungkin keadaan berada dalam luar kendali, keadaan yang kita lihat sekarang saat ini di luar pikiran kita. Tapi satu hal saya percaya, ketika kita mempercayakan hidup kita di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan melindungi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, kami mendengar firman Tuhan, kami belajar firman Tuhan, dan kami percaya kami semua ada di dalam lindungan Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami tepat, bahwa kami meletakkan hidup kami dan mempercayakan hidup kami. Ketika kami mempercayai hidup kami di dalam genggaman tangan Tuhan, kami mempercayakannya dalam tangan yang tepat. Terima kasih Bapak untuk pelajaran firman-Mu, kami diingatkan, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, yang sanggup menciptakan kami dan memulihkan segalanya dalam kehidupan kami, termasuk negeri Indonesia. Kami berdoa bagi Indonesia, kami percaya Tuhan akan membawa dan melepaskan dan memulihkan keadaan Indonesia, bahkan lebih daripada yang dulu Tuhan. Karena pemulihan dari Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kami menyerahkan semuanya ya Bapa. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang berada di rumah, yang ibadah menikmati ibadah dari rumah. Biar kiranya Tuhan tetap menyertai, perlindungan penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan saudara-saudara kami semua. Dan kami menyerahkan semuanya yang mendengar firman Tuhan ini Tuhan. Biar kiranya firman-Mu termeterai dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan menyertai mereka Tuhan sampai masa tuanya mereka tidak pernah menyimpang dari firman Tuhan mereka dengan selama ini. Terima kasih ya Bapa, segala pujian hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang memerlukan bantuan doa dan dukungan doa, saudara bisa masukkan direct message ke Instagram kami di IG @gbt.medan, dan saudara bisa DM kami dan kami akan membalas DM saudara dan akan mendoakan saudara. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat
curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan